Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Berjumpa lagi bersama Ibu Laili dengan mata pelajaran apa? Yo. Betul, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nah, Ibu mau tanya, di antara kalian apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Pada kesempatan kita pada hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari akidah akhlak dengan materi apa? Betul. Nah, pada buku siswa hari ini kita akan mempelajari mengenai materi Subhanallah dan Masya Allah. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta kalian memperhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan ya. Nah, menurut kalian gambar apakah tersebut? Betul, itu adalah gambar pemandangan alam. Nah, di sana ada apa saja ya anak-anak? Betul, di sana ada awan, ada laut, ada gunung, ada pasir, ada pohon kelapa, ada orang-orang yang sedang di pantai dan lain-lain. Nah, jadi alam alam tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian, apa yang kalian ucapkan ketika kalian melihat sesuatu yang indah dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, apa yang kalian ucapkan? Subhanallah dan Masya Allah, betul. Ada yang tahu pengertian dari kalimat thayyibah? Nah, jadi kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari kali ini yaitu kalimat subhanallah dan masya Allah. Kalimat diucapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan kalimat thayyibah secara tidak sengaja kita akan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan nilai ibadah. Nah, anak-anak, kan tadi kalian bilang kalau ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menyenangkan, maka kita akan mengucapkan subhanallah dan masya Allah. Nah, Ibu mau tanya, di antara kalian apakah ada yang mengetahui arti dari subhanallah? Ayo, siapa yang mau menjawabnya? Nah, jadi kalimat subhanallah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan ataupun juga indah. Nah, dengan catatan itu harus murni dari ciptaan Allah sendiri, tidak dibuat oleh manusia atau siapapun ya. Contohnya adalah ketika kita melihat pemandangan alam yang indah seperti pegunungan, lautan, awan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga contoh seperti orang yang cantik dan tampan dan rupawan. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang cantik atau tampan, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Karena apa? Karena kecantikan tersebut ciptaan dari Allah. Kalimat subhanallah disebut juga pada tasbih ya anak-anak. Nah, kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan pengertian dari kalimat subhanallah? Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai Masya Allah. Ibu mau tanya, di antara kalian, apakah ada yang mengetahui pengertian dari Masya Allah? Belum ada yang tahu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang kalimat Masya Allah. Nah, jadi kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun yang menakjubkan. Nah, sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Nah, contohnya adalah ketika melihat bangunan yang indah dan megah, terus ada taman, ada kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau prestasi yang membanggakan. Nah, fisik yang kuat dan sebagainya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan peranan manusia ya. Nah, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang dan sesuatu kejadian. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, kapan waktu yang tepat untuk kita mengatakan kalimat subhanallah? Ada yang tahu kapan waktu yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat subhanallah? Ibu tunggu ya. Nah, betul. Jadi, waktu yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat subhanallah adalah ketika kita melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan dan juga merupakan sesuatu yang real, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Artinya tidak ada peranan manusia di dalamnya. Tidak ada bantuan manusia sama sekali dan itu merupakan asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang tahu anak-anak contohnya seperti apa? Betul, seperti gunung dan lautan. Nah, jadi gunung dan lautan itu merupakan ciptaan yang benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan dari manusia. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, kapan juga waktu yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat Masya Allah? Ada yang tahu waktu yang tepat seperti apa? Ibu tunggu ya. Nah, jadi waktu yang tepat untuk kita mengucapkan kalimat Masya Allah adalah ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan biasanya kejadian tersebut adalah kejadian yang diperbuat oleh manusia. Nah, bentuk keindahan pun juga bisa menggunakan kalimat Masya Allah, seperti bangunan yang megah, kapal pesiar, dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan dahulu? Belum ya? Nah, jadi sekarang Ibu minta kalian untuk mengingat dan menghafal mengenai kalimat thayyibah, yaitu subhanallah dan masya Allah ya. Ibu tunggu beberapa menit, lalu kalian setorkan sama Ibu ya hafalannya. Nah, bagus. Sekarang kalian sudah hafal ya seperti apa kalimat subhanallah dan masya Allah, dan juga sudah memahami bagaimana waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat subhanallah dan masya Allah.
Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas kepada kalian, tetapi Ibu akan meminta kalian untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengucapkan kalimat thayyibah ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari Ibu minta kalian selalu mengucapkan kalimat thayyibah ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, anak-anak. Baiklah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini mengenai materi kalimat thayyibah, ada baiknya Ibu simpulkan sedikit ya mengenai materi kita hari ini. Nah, jadi kalimat thayyibah itu artinya adalah ucapan yang baik. Nah, di dalam kalimat thayyibah sendiri, hari ini kita membahas mengenai materi subhanallah dan masya Allah. Nah, kalimat subhanallah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah. Dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Artinya itu benar-benar diturunkan atau dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hari ini juga kita membahas mengenai kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah itu adalah kalimat ketika kita melihat sesuatu atau kejadian indah yang menakjubkan. Sedangkan ada juga peranan manusia di dalamnya. Nah, itu seperti bangunan-bangunan yang megah dan indah ya, seperti taman, kebun, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itu saja kesimpulan kita pada hari ini mengenai materi kalimat thayyibah ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.